Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani bagi saudara-saudara sekalian. Bersyukur, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan yang baru. Dan biarlah pagi hari ini kita secara khusus menyediakan waktu kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan biarlah hati kita tertuju hanya pada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, berbagai macam kesesakan, pergumulan, beban hidup, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita sujud menyembah Dia, memuliakan namanya, dan mengingat begitu besar dan ajaib kasih setia Tuhan kepada kita yang berdosa. Dan dimanapun saudara berada saat ini, apakah di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan, di dalam negeri, di luar negeri, ataupun di lepas pantai, dan apapun keadaan saudara, apakah dalam keadaan sehat, sakit, terbaring di rumah sakit, ataupun di rumah-rumah, biarlah kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, datang beribadah pada Tuhan pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah online yang sederhana ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan biarlah Tuhan memimpin sepanjang ibadah ini, sehingga semuanya hanya untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha kudus dan yang maha tinggi. Mari kita bersatu dulu. Amin. Mari kita awali dengan membuka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menaikkan pujian Tuhan Allah hadir. Kiranya di dalam ibadah online yang sederhana ini, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan melalui firman-Nya. Dan biarlah jiwa, hati, pikiran kita, kehendak kita bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, memuliakan Dia yang begitu baik, yang begitu setia terhadap kita yang berdosa. Kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari kita sembah dan sujud di sini.
kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini dunia yang kita tempati ini ada begitu banyak bencana alam, perang di mana-mana, kebencian, hujatan, ujaran ada di mana-mana di berbagai negara. Tetapi satu hal yang patut kita renungkan, siapakah kita ini? Apakah kita ini milik dunia ataukah kita ini milik Tuhan? Dan biarlah pada pagi hari ini kita menaikkan pujian, menyanyikan pujian, mengingat bahwa kita di dalam Kristus adalah milik Tuhan. Dan itu berarti bukan lagi milik diri kita sendiri, tetapi sepenuhnya milik Allah yang menciptakan kita. Dan baiklah seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan, studi, bisnis, usaha, kita arahkan untuk memuliakan Dia. Dan mulai saat ini kita berkomitmen hidup yang diubahkan oleh Tuhan, yaitu hidup yang punya tujuan yang jelas untuk memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Aku milik-Mu, oh Tuhan.
Mari kita berdoa. Kita akan naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan. Dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kehidupan, satu lagi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Kami diberikan kesegaran, kami diberikan kesempatan untuk beristirahat dengan nyenyak, kami diberikan kesehatan, kesegaran. Sungguh Tuhan, kami mengingat begitu banyak kebaikan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, yang begitu besar dan ajaib atas hidup kami. Dan terlebih lagi kami mengucap syukur atas karya pengorbanan yang agung dari Kristus di kayu salib yang menebus dosa setiap kami yang berdosa, yang percaya kepada-Mu. Kami sadar bahwa itu semuanya adalah anugerah, bukan dari kehebatan kami, bukan dari apapun aspek dari hidup kami yang layak di hadapan-Mu, tetapi semata-mata karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Demikian juga kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami, makanan, minuman, keuangan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat jasmani maupun rohani yang kami rasakan. Begitu luar biasa. Terima kasih atas semuanya itu. Bapa di surga, kami sadar kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberdosaan kami, dan dosa-dosa pelanggaran kami itu bisa membuat kami menjauh daripada-Mu, bisa membuat kami terpisah daripada-Mu. Karena kami menghadap pada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik dari pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Juga pelanggaran-pelanggaran yang begitu banyak yang seringkali kami remehkan, bahkan kami lupakan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib membasuh satu persatu setiap kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang kepada-Mu pada pagi hari ini, khususnya untuk mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, menuntun, mengarahkan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan baru untuk pemberitaan firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan khususnya kami mohon Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan, tambahi, upahi, kurangi, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, dari segenap gangguan, cobaan, dan serangan setan di dalam kami mendengarkan, memberitakan firman Tuhan. Sehingga apapun yang setan iblis lakukan tidak akan berhasil. Tetapi sebaliknya firman Tuhan boleh tumbuh, berbuah lebat, subur, manis, dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Kau memberikan kami hati yang sukacita di dalam memberi, motivasi yang benar, sikap yang benar dalam memberi persembahan. Semuanya adalah dari berkat-Mu, semuanya adalah dari Engkau sendiri. Dan biarlah Kau kuduskan persembahan ini, berkati tangan-tangan yang mengelolanya sehingga bisa dipakai untuk pelayanan pemberitaan Injil, pekabaran
Injil, mengerjakan misi, pemuritan, kemanapun Tuhan perintahkan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami naikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami melihat kondisi yang begitu kacau balau, yang begitu membuat kami gelisah. Peperangan ada di mana-mana, banjir bandang ada di mana-mana, ada di Bali. Juga kondisi bencana alam. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk menolong khususnya saudara-saudara kami yang ada di Bali yang pada saat ini tertimpa bencana alam kebanjiran. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk memakai berkat yang sudah Kau berikan untuk menyalurkannya kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan di Bali. Dan bila kami terus Tuhan ajarkan untuk memakai setiap berkat-Mu dengan cara yang bertanggung jawab. Kami terus mohon kemurahan Tuhan untuk bencana alam ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur pemerintah di dalam mengatasi dampak dari bencana alam ini. Berikan hikmat kepada mereka, kemampuan dan apapun yang mereka butuhkan supaya bencana ini bisa diatasi. Para korban bisa dibantu sedemikian rupa secara maksimal. Bapa di surga, kami tidak lupa juga terus berharap kepada-Mu untuk kedamaian, kesejahteraan dari bangsa dan negara kami. Kami mengingat begitu banyak ketidakadilan, kebenaran diinjak di mana-mana. Juga untuk penegakan hukum yang luar biasa menyimpang, dan juga korupsi yang semakin merajalela. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami membutuhkan pertobatan ya Tuhan. Biarlah seluruh aparat, seluruh warga negara Indonesia dibawa ke dalam pertobatan. Seandainya negeri ini bebas dari korupsi, kami berharap banyak masyarakat kecil, rakyat kecil yang tidak mampu tertolong. Apalagi berkaitan dengan harta, kekayaan, aset, keuangan dari hasil korupsi yang bisa ditemukan, yang bisa dirampas oleh pemerintah, bisa dipakai untuk menyalurkan kepada rakyat kecil. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, MPR, DPR. Kami mohon belas kasihan memberikan hikmat kepada mereka, supaya bekerja dengan memprioritaskan kesejahteraan, kesentosaan bangsa dan negara Indonesia. Kami titipkan ke dalam tangan untuk penyelesaian masalah korupsi yang berkelanjutan, yang tidak henti-hentinya di Pertamina, bahkan di BUMN yang lainnya, yang hampir semua mengalami kerugian karena korupsi yang luar biasa. Kami tidak tahu jalannya ya Tuhan, tetapi Engkau mempunyai cara yang luar biasa. Kami mohon belas kasihan, memberkati khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya untuk bekerja takut akan Tuhan. Dan kami secara khusus berdoa juga untuk para koruptor yang dengan bangganya mengatakan semuanya, baik itu korupsi, adalah oli dari pembangunan, yang sangat menyakiti hati rakyat. Tuhan, kiranya Kau pertobatkan mereka. Dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Karena itu cara dan bagaimana mengatasi korupsi yang sangat akut di negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan. Demikian juga untuk penegakan hukum
kebenaran boleh ditegakkan seadil-adilnya di negara kami di Indonesia ini. Bapak dan Saudara, kami juga berdoa untuk Roh Kudus mempertobatkan para koruptor, para konglomerat yang menikmati berkat-berkat yang secara luar biasa. Dan bagi kami ini adalah ketidakadilan, hanya beberapa gelintir orang saja yang menikmati kekayaan yang secara luar biasa dibandingkan dengan ratusan juta manusia yang tidak beruntung, yang tidak bisa menikmati kekayaan hasil bumi dari Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, segala kekayaan alam Indonesia ini bisa dinikmati oleh semua rakyatnya, bukannya orang asing dan beberapa gelintir manusia. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk seluruh para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para pengajar awam, para pelayan Tuhan awam, dimanapun di seluruh muka bumi ini, yang pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin, mengarahkan kami, memberikan hikmat, memberikan apapun yang dibutuhkan sehingga kami bisa memberitakan Injil dengan benar, dengan baik, dan sejelas-jelasnya. Demikian juga kami berdoa untuk para ketua STT seminari dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya mereka juga diberikan hikmat oleh Roh Kudus, diberikan kesabaran, diberikan ketekunan, diberikan kekuatan, dan diberikan apapun yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik menurut hikmat-Mu. Apapun yang sedang mereka alami pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan baru. Juga untuk para mahasiswa yang saat ini mungkin sedang menyelesaikan studi akhir mereka, mengerjakan skripsi, tesis, ataupun disertasi, Tuhan biarlah Roh Kudus menolong mereka, campur tangan proses bimbingan mereka, biarlah mereka boleh menyelesaikan tepat waktu dan memakai ilmu mereka untuk melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini, biarlah kami juga menjadi saluran berkat Tuhan terhadap orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah kami bukan hanya membesarkan organisasi diri kami sendiri, tetapi kami juga bisa berdampak menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain yang belum mengenal Kristus. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, yang terbaring lemah baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Apapun yang mereka alami, sakit penyakit mereka, kiranya Tuhan berbelas kasihan melawat mereka, dan di dalam nama Yesus kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, dan mereka mengingat bahwa semuanya itu datang daripada-Mu. Dan dengan sukacita mereka menyediakan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami bangkrut habis-habisan, bahkan tidak tahu lagi harus bagaimana, kami mohon Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada mereka, memberikan penghiburan, pengharapan, pertolongan, dan memberikan apapun yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali dalam kondisi ekonominya mereka, dan mengingat betapa besar pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan atas hidup mereka, dan memakai berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelesuan iman karena begitu banyaknya persoalan yang menekan hidupnya, beban hidup yang begitu berat, ataupun karena masalah-masalah lain sehingga memaksa mereka untuk
berubah pikiran untuk undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari gereja. Bapa, kiranya Roh Kudus merampas mereka dari setan, dari kuasa dunia. Bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dan mereka boleh dipakai Tuhan dengan secara yang luar biasa. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini juga mengalami sukacita karena berkat Tuhan. Apakah itu menikmati ulang tahun, hari jadi, menikmati anniversary pernikahan, menikmati, merasakan berkat-berkat Tuhan, rumah baru, berkat-berkat yang lain yang mereka rasakan secara luar biasa. Biarlah Roh Kudus menggenapkan sukacita mereka dan mereka boleh mengembalikannya untuk memuliakan Tuhan. Dan pakailah kami itu menjadi saluran berkat-Mu. Bapa di surga, kami secara khusus berdoa untuk pemulihan Ibu Dea di Taiwan yang pasca sakit. Bila Tuhan terus memberikan kondisi yang makin membaik untuk bisa bersama-sama menempuh kegiatan belajar mengajar di STOS dengan sukacita, diperlengkapi oleh pengertian firman Tuhan dan kebenaran. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Miko yang masih terus-menerus berjuang pasca stroke. Biarlah Tuhan hari-hari dari hari lepas hari Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan. Dan Tuhan juga memberkati istrinya yang dengan setia merawat dia. Dan setelah kesembuhan total itu, Tuhan panggil dia untuk kembali melayani. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Isnani di Jakarta yang beberapa bulan ini mengalami jatuh bangun kesehatannya semakin merosot di tengah-tengah usahanya yang sudah dini. Bapa, kami mohon kemurahan Roh Kudus menjamah, memberikan penghiburan, bahkan memberikan kesembuhan dan memberkati segala pekerjaannya di Jakarta. Dan Tuhan sendiri merespon kerinduannya untuk melayani. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Novi di dalam pekerjaannya di Kamboja maupun tugas-tugas yang baru, baik di apartemen, di hotel, ataupun di mana saja. Bapak, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita. Bahkan Tuhan panggil untuk pelayanan menurut bidang yang dia kuasai, seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk istrinya di Surabaya dan setia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau genapkan dia sukacitanya di dalam berkobar-kobar melayani Tuhan. Demikian juga untuk Saudara Theo yang berjuang mati-matian di Korea untuk menempuh studi. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat, berikan apapun yang dia butuhkan agar dia dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Dan Tuhan sendiri yang memanggil dia di dalam pelayanan menurut hikmat dan kehendak-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Saudara Hendy di Biak. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga kecilnya, anak-anaknya yang masa pertumbuhan yang luar biasa. Engkau berkati semaikan rupa ya Tuhan, baik pekerjaan maupun kesehatannya, pernikahan mereka. Biarlah keluarga ini belum menjadi keluarga yang harmonis. Kami juga berdoa untuk Saudara Edo beserta dengan istrinya dan anak-anaknya ya Tuhan, kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, posisi yang baru. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab kerinduannya, supaya dalam pekerjaannya dia masih bisa ke gereja, masih bisa melayani Tuhan. Dan iman serta rohani terus ditingkatkan, dibangunkan. Tuhan berkati keluarga kecil ini, baik itu Edo maupun istrinya maupun anak-anaknya. Juga kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Ari beserta keluarga
di dalam pelayanan bisnis usahanya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, memberikan hikmat kepada dia dalam mengembangkan usahanya, dan terus semakin giat, semakin rajin di dalam pelayanan di tengah-tengah usianya. Tuhan berkati secara khusus seluruh keluarganya, biarlah diberikan hikmat, diberikan apapun yang dibutuhkan, sehingga mereka senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami membawa Pak Rudi ke dalam doa. Banyak kebutuhannya yang begitu banyak di tengah-tengah anaknya yang menempuh kuliah yang membutuhkan banyak dana, sementara pekerjaannya begitu sukar, begitu seret. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada dia, pertolongan yang dia butuhkan, dan dia dikuatkan di dalam kondisi fisiknya, setelah Tuhan sendiri membuatnya lancar. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Gigi. Di tengah-tengah usia lanjutnya, Tuhan juga memberkati usahanya, memberkati kerinduannya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tuhan cukupkan baik Bapak Gigi beserta dengan istri dan juga seluruh keluarga besarnya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah masa depan kami Tuhan sendiri yang tentukan, Tuhan sendiri yang arahkan sedemikian rupa, dan tidak ada intervensi dari kuasa-kuasa gelap yang mampu menghancurkan masa depan itu. Kami serahkan seutuhnya ke hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pakai seluruh dengan kehendak-Mu. Inilah pokok seluruh dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Kita pujikan, Ku Tahu Yang Kupercaya. Bahwa semuanya yang kita nikmati saat ini itu adalah semata-mata karena anugerahnya, karena cinta kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita layak ataupun kita bisa mengusahakannya, tetapi kalau kita berhasil, kalau kita mampu, semuanya juga anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Ku Tahu Yang Kupercaya, sambil kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan menghayati setiap liriknya. Ku tahu yang kupercaya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat 22, dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini saya beri judul Maksud Tuhan di balik penderitaan orang percaya. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa menjadi orang percaya dan melayani Tuhan itu seharusnya membuat hidupnya lebih mudah, penuh berkat melimpah, dan terhindar dari kesusahan. Tetapi Alkitab dan pengalaman para rasul menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa jalan ikut Kristus adalah jalan salib. Di sini Paulus dan Barnabas meneguhkan jemaat dengan perkataan ini. Kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, beberapa teman di dalam pelayanan, teman secara pribadi maupun teman di dalam pelayanan itu pernah curhat dan mengeluh. Beberapa di antaranya itu mempunyai benang merah dan kesamaan, bahwa sejak mengenal Yesus, terlebih lagi ikut dan melayani Tuhan, hidupnya makin sulit. Mereka mengakui bahwa dulu sebelum mengenal Juru Selamat, sebelum mengenal Tuhan, pekerjaan lancar, bisnis mulus, apapun yang dikerjakan berhasil, paling tidak menghasilkan. Tetapi setelah mengenal, terlebih lagi melayani Tuhan, hidupnya semakin sulit. Usaha bisnisnya menjadi sulit, pekerjaan tidak selancar dulu, makin berat beban hidupnya. Dan memang kalau kita melihat kondisi ekonomi pada saat ini, di mana ekonomi Indonesia begitu kacau balau, dan memang ada benarnya juga dari beberapa aspek bahwa semakin sulit mencari uang di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini. Di sisi lain, memang detik kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terlebih lagi di dalam kita melayani Dia, detik itulah kita menjadi musuh abadi iblis, setan, dan seterusnya. Dan tidak mungkin hidup orang percaya tidak digoda, tidak dicobai, tidak diganggu. Yang bisa melemahkan iman, kalau bisa malah menggugurkan imannya. Kalau dia orang pilihan sejati, Tuhan akan menjaganya setia sampai akhir. Tapi kalau dia hanya Kristen KTP, tentu imannya itu bisa hilang. Justru pada saat kita ikut Tuhan dan kita melayani dengan benar, dengan jujur, dan melakukannya sebaik-baiknya selaras dengan firman Tuhan, setan pasti akan menggoyahkan hidup para pelayan Tuhan, para pengikut Tuhan. Mungkin kalau dia kuat, istrinya yang akan digoda. Istrinya juga kuat, anak-anaknya yang digoda. Kalau ketiganya kuat, seluruh keluarganya digoyahkan hubungan satu dengan lain. Apapun yang akan dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan iman hidup orang percaya. Tetapi satu hal yang pasti adalah perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan atas orang percaya
dan mereka yang melayani dia itu sungguh nyata. Tuhan tidak menjanjikan setelah ikut Tuhan, setelah melayani Tuhan, hidup ini akan lancar, serba mulus, penuh bunga-bunga bertaburan, seperti dongeng-dongeng atau semulus jalan tol. Dan Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang serba mulus setelah ikut Yesus. Justru Yesus dan para rasul menegaskan bahwa salib dan penderitaan yang harus kita pikul. Penderitaan adalah bagian dari panggilan Allah. Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Penderitaan adalah bagian dari persekutuan dengan Kristus. Lantas Calvin juga berkata bahwa salib Kristus bukan hanya untuk ditegakkan di depan mata kita, tetapi juga untuk ditaruh di atas bahu kita. Artinya penderitaan adalah tanda identitas orang percaya, bukan kegagalan iman. Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab berikut ini yang menegaskan hal-hal di atas. Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Firman Tuhan tadi katakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukan berarti hidup bebas tanpa masalah. Tapi berarti kita tidak berjalan sendirian di dalam masalah-masalah itu. Tantangan, sakit penyakit, penolakan, atau masalah hidup tidak hilang. Tetapi Yesus memberikan kekuatan, memberikan damai dan pengharapan di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah apapun yang kita hadapi saat ini. Kalau hidup ini seperti jalan yang penuh dengan batu, kerikil, Yesus bukan berjanji untuk membuang batunya atau kerikilnya, tapi memberi sepatu rohani supaya kita bisa terus melangkah. Jadi jangan kecewa kalau ikut Tuhan ternyata tidak selalu gampang. Justru disitulah iman kita bertumbuh. Sekali lagi, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi yang menjanjikan penyertaannya di dalam badai. Sekali lagi, janji Yesus bukan hidup yang tanpa badai. Ada seorang nelayan tua yang sering berlayar di lautan. Suatu hari, seorang anak muda bertanya, "Bapak, apakah laut ini selalu tenang kalau kita sudah menjadi pelaut yang berpengalaman?" Sang nelayan tersebut tersenyum dan menjawab, "Tidak, Nak. Laut tidak pernah berhenti menimbulkan badai. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman, kita tahu bagaimana menghadapi badai. Dan kita percaya kapal ini cukup kuat untuk membawa kita pulang."
Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini, hidup orang percaya itu juga seperti itu. Yesus tidak pernah berjanji bahwa setelah ikut Dia, hidup kita akan mulus seperti jalan tol. Justru Ia berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus menegaskan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sesuai yang dikasih Tuhan, penderitaan itu membentuk karakter iman yang murni. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ujian menghasilkan iman yang dewasa. Dan dipertegas dengan John Owen yang juga menuliskan dalam satu bukunya, Tuhan mengizinkan pencobaan agar iman kita tidak tinggal tidur, tetapi bekerja. Sebab iman yang tidak diuji bukanlah iman yang kuat. Sungguh luar biasa ya. Penderitaan adalah alat pemurnian, bukan untuk menghancurkan kita, bukan alat untuk penghancuran. Maka pada saat tuduhan-tuduhan itu datang di dalam diri kita saat kita mengalami beban hidup yang begitu berat, singkirkanlah. Bahwa penderitaan adalah alat pemurnian kita, bukan untuk menghancurkan kita. Maka jangan kaget dengan masalah. Ikut Tuhan bukan berarti bebas daripada hidup. Ingat Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Dialah nakoda kita. Sama seperti murid-murid di Danau Galilea. Badai tetap datang, tapi Yesus sanggup menenangkannya. Dan masalah bisa menjadi alat Tuhan untuk menguatkan iman. Jadi seperti latihan otot. Jadi kalau kita rajin berolahraga, ya, masalah itu bisa menjadi alat Tuhan untuk menguatkan iman kita. Seperti latihan otot, iman tumbuh justru lewat tekanan. Iman tumbuh lewat tekanan. Jadi Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup penuh dengan bunga-bunga yang bertaburan. Tapi Ia menjanjikan penyertaan dan kekuatannya sampai kita tiba di pelabuhan akhir kerajaan Allah. Dikatakan di sana, kuatkanlah hatimu. Hati yang lemah, hati yang kecewa, hati yang terluka akan mengendorkan iman. Tetapi hati yang sukacita di dalam Tuhan sangat penting di dalam menghadapi segala topan badai kehidupan ini. Menguatkan hati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan rohani, makanan rohani kita. Pemazmur berkata, jika Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa di dalam sengsaraku. Mazmur 119 ayat 92. Paulus dan Barnabas juga menguatkan murid-murid dengan pengajaran supaya iman mereka berakar pada kebenaran, bukan pada perasaan yang sesat, bukan pada fenomena-fenomena. Menguatkan hati juga bisa melalui doa. Doa adalah tempat kita mencurahkan isi hati dan menerima damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 6-7 menegaskan bahwa doa akan membawa damai yang melampaui akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus.
Menguatkan hati juga bisa lewat persekutuan. Kehadiran saudara seiman sangat penting untuk saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 24-25 mengingatkan supaya kita saling mendorong dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada masalah datang, jangan lari dari persekutuan, jangan undur dari gereja, terlebih lagi jangan undur dari Tuhan. Tapi justru ada masalah, kita makin mendekat kepada Tuhan. Kita makin rajin hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Paulus dan Barnabas meneguhkan murid-murid dengan kebersamaan dan teladan hidup. Dan menguatkan hati juga bisa dengan mengingat janji-janji Allah. Janji Allah menjadi jangkar iman. Sebab aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Mengingat janji Kristus membuat kita mampu bertahan di dalam penderitaan di dunia ini. Dan menguatkan hati juga bisa dengan melihat teladan Kristus. Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Menguatkan hati berarti meneladani Kristus yang taat sampai mati. Yakin bahwa kemenangannya juga menjadi milik kita. Jadi menguatkan hati bukan berarti menghilangkan masalah, tetapi meneguhkan iman, mengingat janji-janji Allah, berdoa, bersekutu, dan menatap kepada salib Kristus, kepada kasih setia Tuhan. Berikutnya juga kita bisa melihat di sana bagaimana Paulus menasihati supaya bertekun. Bagaimana caranya bertekun atau perseverance? Yang pertama, bisa melekat pada firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Bertekun berarti tidak gampang goyah. Karena hidup ditopang oleh kebenaran firman, bukan oleh emosi atau keadaan. Yang kedua, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kolose 4 ayat 2 firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa dan dalam keadaan berjaga-jaga sambil mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Doa menjaga hati untuk tetap bergantung kepada Allah, bukan pada kekuatan diri sendiri. Menghadapi penderitaan dengan iman. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Tekun berarti tahan uji. Bahkan di dalam kesusahan, kesesakan, sambil percaya pada janji-janji Allah. Kita tahu janji-janji Allah melalui firman-Nya. Kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu janji-janji Allah? Dan janji-janji Allah itu kekal. Pengharapan kepada Kristus membuat kita kuat untuk melangkah sampai akhir. Susah dikasih Tuhan, apa tantangan dan godaan di dalam bertekun? Ada beberapa. Yang pertama, penderitaan dan kesusahan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di sana dikatakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus melalui banyak sengsara. Dan tantangannya adalah iman bisa melemah ketika
berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan kehilangan, apalagi orang yang kita sayang, berhadapan dengan penganiayaan, dan sebagainya. Yang kedua, tantangannya adalah dosa dan godaan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan menyebutkan bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup sebagai jerat. Dan tantangannya adalah kompromi dengan dosa, cinta uang, atau mengejar berbagai macam kenyamanan dunia. Yang ketiga, kejenuhan dan kelemahan rohani. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Dan godaannya adalah menyerah, merasa letih, atau tidak melihat hasil dari iman kita. Itulah tantangannya. Yang keempat, pengajaran, berbagai macam pengajaran sesat dan tipu daya iblis. 1 Timotius 4 ayat 1, firman Tuhan katakan, mereka menubuatkan bahwa di akhir zaman banyak yang murtad karena ajaran sesat. Dan tantangan adalah iman bisa goyah jika tidak beradar pada firman. Saudara yang terkasih, kuncinya adalah mari kita bertekun, bukan sekedar bertahan, tetapi tetap setia di dalam iman kepada Kristus sampai akhir. Yesus sendiri berjanji, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Matius 24 ayat 13. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ini kedengarannya sulit ya untuk kita terima ya. Bahwa memang demikian. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Paulus dan Barnabas menguatkan jemaat baru yang menghadapi tekanan dan penganiayaan. Mereka tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa mengikut Kristus bukan jalan mudah. Justru iman yang sejati diuji melalui penderitaan. Mengapa? Penderitaan bagian dari jalan menuju kerajaan Allah. Kristus sendiri menderita lebih dulu. Dan Yesus berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15 ayat 20. Dan jalan salib Kristus menjadi pola bagi kehidupan orang percaya. Yang kedua, penderitaan membentuk iman yang murni. Penderitaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan kita, melainkan alat pemurnian iman kita. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah realitas kekal, bukan kenyamanan dunia. Masuk ke dalam kerajaan berarti meninggalkan pola dunia. Dan itu seringkali menimbulkan benturan dengan nilai-nilai sekitarnya. Yang sudah terbiasa kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Kita harus melalui banyak sengsara, artinya jalan menuju kemuliaan pasti melewati penyangkalan diri. Sengsara menjadi kesaksian hidup.
Sengsara menjadi kesaksian iman yang hidup. Paulus berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 2 sampai 9. Filipi 1 ayat 29. Saudara dikasih Tuhan, penderitaan orang percaya itu menjadi kesaksian nyata bahwa iman mereka tidak palsu. Lantas apa artinya bagi kita yang sekarang ini, yang sedang mengalami? Mungkin mudah saja ya untuk berkata, bertahanlah. Ingatlah janji Tuhan. Kalau kita tidak mengalami berbagai macam sengsara, tidak mengalami sendiri tekanan beban hidup. Tapi bagaimana kalau kita mengalaminya? Mengikut Kristus bukan janji hidup nyaman, melainkan kesetiaan sampai akhir. Meski itu harus berkorban. Sengsara bisa berupa penganiayaan, penolakan, percobaan, pencobaan, atau pergumulan batin. Semua itu bagian dari proses menuju kemuliaan. Dan ini dia penghiburan besarnya. Penderitaan itu sementara. Tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Roma 8 ayat 18 katakan, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan iman menuju kerajaan Allah. Kristus telah menapaki jalan itu terlebih dahulu. Dan setiap muridnya dipanggil untuk memikul salib. Tetapi kita berpegang pada janji bahwa melalui sengsara Allah sedang memimpin kita masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama dengan Dia. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bayangkan, saudara sedang ikut lomba lari maraton. Start awalnya penuh dengan semangat. Semua orang masih tersenyum. Tenaga masih full, masih penuh. Tapi ketika sudah masuk kilometer 30, rasa capek, haus, bahkan ingin menyerah mulai muncul. Dan hanya mereka yang bertahan sampai garis akhir yang mendapat medali. Saudara dikasih Tuhan, hidup orang Kristen, hidup orang percaya itu mirip dengan itu. Kita sudah start ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi untuk mencapai garis akhir, yaitu masuk kerajaan Allah, ada begitu banyak tantangan dan godaan. Godaan dosa, tekanan hidup, kadang ditolak orang, diremehkan orang, bahkan menderita karena iman kita kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 33, Yesus sendiri sudah mengingatkan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, saudara yang terkasih, penderitaan itu bukan tanda Allah meninggalkan kita, tetapi bagian dari proses latihan rohani supaya kita semakin kuat hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Paulus menghibur kita, sebab penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Artinya, semua sakit, lelah, atau luka yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan upah kekal yang nanti.
Maka jangan kaget kalau iman saudara diuji. Itu tanda kita ada di jalur yang benar. Ingat, sengsara hanyalah sementara, tapi kerajaan Allah adalah selamanya, kekal selama-lamanya. Fokus pada Yesus, Sang Pemenang, yang sudah sampai garis akhir terlebih dahulu untuk kita. Penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Melalui penderitaan kita belajar bahwa cukup kasih karunia Kristus. Matthew Henry mengatakan, sebab adalah obat pahit. Sebab salib adalah obat pahit. Tetapi dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penyakit rohani kita, agar kita makin rindu akan surga. Jadi sekali lagi, penderitaan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju penghiburan yang sejati di dalam Kristus. Penderitaan menjadi kesaksian Injil kita. Tidak ada yang lebih mulia bagi orang percaya daripada menjadi saksi Kristus melalui penderitaan, sebab disitulah Injil diperlihatkan kepada dunia. Maka jangan kaget sekali lagi bila melayani Tuhan, ikut Tuhan, malah mendatangkan kesukaran. Itu tanda kita berjalan di dalam jejak Kristus. Lihat penderitaan bukan sebagai kutukan, melainkan alat Tuhan untuk membentuk dan menguatkan iman kita. Belajarlah untuk bersandar pada Kristus, sebab kekuatan kita yang begitu nyata itu justru di dalam kelemahan. Jadikan penderitaan sebagai sarana bersaksi. Dunia melihat Kristus lewat kesabaran dan pengharapan kita. Dan penderitaan orang percaya itu bukanlah sia-sia, melainkan bagian dari rencana Allah untuk membawa kita kepada kemuliaan. Ingatlah, salib mendahului mahkota, sengsara mendahului kemuliaan. Saudara yang terkasih, banyak orang memilih untuk menyerah menghadapi penderitaan dan kesesakan hidup. Tapi sebagai orang percaya, biarlah kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Penderitaan itu justru menguatkan pelayanan yang besar. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tuhan telah menetapkan agar hidup umatnya penuh pergumulan, supaya kita tidak lupa bahwa bumi ini bukan rumah kita. Kita ini warga kerajaan surga di dalam Kristus. John Bunyan mengatakan, di dalam penjara aku kehilangan kebebasan, tetapi jiwaku semakin mengenal Kristus yang adalah kebebasan sejati. Kesengsaraan yang seakan menghancurkan, ternyata dipakai Tuhan untuk melahirkan karya yang kekal. Dan banyak lagi contoh-contoh misionaris di Indonesia yang begitu tetap setia mengikut Tuhan di dalam penderitaannya. Mereka yang meninggal muda karena malaria, karena kesepian atau penganiayaan, namun lewat air mata dan darah mereka, jemaat-jemaat baru lahir. Alkitab diterjemahkan dan Injil makin berakar kuat di negeri Nusantara. Darah martir adalah benih gereja. Saudara yang terkasih, penderitaan bukan tanda ditinggalkan Tuhan, tetapi tanda kita dipakai Tuhan. Justru melalui air mata dan luka, Injil bersinar paling terang. Mari kita selalu mengingat
Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Dan kekuatan kita bukan dari diri sendiri, tapi dari Kristus yang telah mengalahkan dunia. Mari kita tetap kuat di dalam juru selamat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan di tengah penderitaan beban hidup yang kami hadapi. Kami tidak mau terhanyut oleh berbagai macam tuduhan-tuduhan dunia, tetapi kami mau bersandar pada kekuatan Tuhan, janji-janji Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan. Bahkan kami mau melayani lebih sungguh-sungguh lagi untuk segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, khususnya yang pada saat ini mengalami berbagai macam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Berikanlah kami kekuatan, penghiburan, pengharapan baru, supaya kami disegarkan, dikuatkan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam mangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian hujan berkat kan tercurah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini. Mari kita senantiasa mengingat firman Tuhan dan janji-janji Allah yang senantiasa menyertai kita, memberikan pertolongan kepada kita, memelihara kita, supaya kita kuat menjalani berbagai macam kesukaran, persoalan dan beban hidup serta penderitaan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita hari lepas hari senantiasa memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan namanya yang besar, dan mengingat kasih setia Tuhan yang tak ada habis-habisnya. Mari kita akhiri pada online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat dan pujian dan sembah
hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Ada sedikit pengumuman bahwa minggu hari Selasa dan Kamis ini, Selasa, Kamis, dan Jumat ini, kita untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya memulai mata kuliah yang baru. Untuk hari Selasa itu Christian Worldview, hari Kamis itu Teologi Dogmatika, dan hari Jumat itu Eskatologi. Jadi silakan saudara yang mau ikut mengikuti kelas ini, saudara bisa mendaftarkan di nomor handphone yang tercantum di layar. Ini yang kelas yang sudah selesai ya saudara, beberapa bulan yang lalu, tetapi kelas eskatologi diadakan lagi sehingga kelas ini tetap dijalankan di hari Jumat ya. Kalau doktrin Allah sudah selesai bersama dengan kelas eskatologi, tetapi bedanya minggu depan ini Christian Worldview hari Selasa jam 7 malam, kemudian Teologi Dogmatika hari Kamis jam 7 juga, dan eskatologi hari Jumat jamnya jam 6 ya. Kalau untuk eskatologi ya, karena saudara-saudara kita yang ditawan terlalu malam kalau jam 7 ya, jam 6 ya. Saudara yang mau mengikuti kelas ini bisa mendaftarkan diri secara pribadi, persekutuan ataupun komsel saudara ataupun gereja saudara bisa mengikuti, diperlengkapi bersama dengan mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat pagi, ibadah online kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjalan iring Tuhan di dalam penyertaan dan pemulihan Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah selesai, silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.